Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada materi kali ini, kami kelompok akan membahas mengenai materi yang berjudul Jenis dan Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam Tak Terbarukan di Indonesia. Sebelumnya, kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Imade Endra Kartika Yuda SE MSc selaku dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan. Sebelum kami melanjutkan kepada pemaparan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Adapun kelompok 4 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Natania Abigail Siregar dengan NIM akhir 108 dan rekan saya Jihan Wilanda Anastasia dengan NIM akhir 207. Adapun subbab materi yang akan kami bahas, yang pertama, jenis sumber daya tak terbarukan. Lalu yang kedua, konsep konservasi, deplesi, persediaan, dan rasio cadangan. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya alam. Dan subbab materi yang terakhir, yaitu energi dan sumber daya tak terbarukan di Indonesia. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai jenis sumber daya alam tak terbarukan. Sebelum mengetahui mengenai pengertian dan jenis sumber daya alam tak terbarukan, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai pengertian sumber daya alam terlebih dahulu. Sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan ini. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi 2, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan juga SDA yang tak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam tak dapat diperbarui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus, maka SDA tersebut akan habis. Contohnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Seluruh SDA tadi diklasifikasikan kembali menjadi SDA terbarukan dan SDA tak terbarukan. Seperti SDA yang dapat diperbarui diklasifikasikan sebagai SDA terbarukan, sedangkan SDA tak dapat diperbarui diklasifikasikan sebagai SDA tak terbarukan. SDA mineral seperti minyak bumi, emas, dan lainnya merupakan jenis dari SDA tak terbarukan. Pada pembahasan kali ini, kami akan lebih fokus dalam membahas SDA tak terbarukan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep konservasi, deplesi, persediaan, dan rasio cadangan. Konsep-konsep ini merupakan konsep dari pengelolaan sumber daya alam. Konsep pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep konservasi, di mana konsep konservasi ini diartikan sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak, dan untuk jangka waktu yang paling lama. Konservasi sendiri adalah salah satu tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tersebut tetap tersedia. Tindakan dari konservasi ini sangat perlu khususnya bagi sumber daya alam yang tidak dapat pulih dengan sendirinya. Konsep yang kedua yaitu deplesi, di mana deplesi sendiri merupakan satu cara pengambilan sumber daya alam yang dilakukan secara besar-besaran. Hal ini biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah industri. Dalam sumber daya alam tak terbarukan, konsep deplesi ini berarti pengurasan terhadap sumber daya yang ada. Pada konsep yang ketiga, sumber daya alam yang sudah kita ketahui dan terbukti dan mempunyai nilai ekonomis disebut sebagai persediaan atau cadangan. Sering juga disebut sebagai reserve atau stok. Meskipun secara teoritis sumber daya alam itu telah ditemukan, tetapi karena belum diidentifikasi secara geologis dan belum diketahui kegunaannya, serta masih berlimpah adanya,
maka ia belum tergolong persediaan atau reserve. Dengan kata lain, sumber daya alam itu baru diketahui persediaannya setelah menjadi kepentingan manusia. Cadangan akan meningkat bila terjadi penemuan baru atau discovery, peningkatan cadangan yang telah terbukti atau extension, dan revisi atau revision cadangan sebagai akibat kebutuhan informasi mengenai kondisi pasar dan teknologi baru. Konsep rasio cadangan dan pemanfaatan merupakan konsep terakhir yang akan kita bahas. Konsep ini merupakan konsep yang populer untuk melihat apakah kita akan terus hidup atau tidak. Meskipun konsep ini sebenarnya belum begitu jelas, disebabkan oleh konsep cadangan itu sendiri masih kurang jelas. Masalah lain yang berkaitan dengan pemakaian rasio ini adalah interpretasi sampai kapan kita akan kehabisan cadangan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni yang pertama, cadangan itu sendiri dapat berubah karena penemuan baru atau discovery, peningkatan cadangan atau extension, dan revisi atau revision. Alasan yang kedua yaitu tingkat pemanfaatan itu sendiri tidak konstan sepanjang waktu, melainkan dapat berubah-ubah. Misalnya, beberapa tahun yang lalu Indonesia memanfaatkan cadangan BBM sebesar 1,3 juta barel per hari, sedangkan sekarang hanya 930.000 barel per hari. Untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelangkaan sumber daya alam. Pengetahuan tentang cadangan saja belum memungkinkan kita mengetahui apakah cadangan tersebut banyak atau sedikit, makin langka atau tidak. Untuk itu sering cadangan dibandingkan dengan tingkat penggunaan seperti produksi tahunan atau tingkat konsumsi, sehingga bisa dihitung berapa lama cadangan akan mampu memberikan pasokan kebutuhan sumber daya alam. Jika data tersebut tersedia dari tahun ke tahun, maka bisa diketahui tiap-tiap tahunnya berapa lama lagi pasokan sumber daya alam masih bisa dinikmati. Namun, sangat perlu dipahami bahwa cadangan bersifat dinamis seperti telah didefinisikan sebelumnya. Sebagai jumlah tertentu dari sumber daya alam yang bisa diproduksi secara menguntungkan pada harga sekarang dengan memakai teknologi yang diketahui sekarang. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang diramalkan di masa lalu, seperti beberapa puluh tahun lagi, sumber daya alam tentu akan mengalami kelangkaan. Mungkin perlu dikoreksi kembali. Dengan demikian, indikator fisik saja belumlah cukup untuk dijadikan patokan adanya kelangkaan. Indikator ekonomi seperti harga, biaya produksi, dan lain-lain melengkapi data tentang apakah memang terdapat tanda-tanda kelangkaan. Selanjutnya yaitu indikator kelangkaan satu sumber daya alam. Idealnya, indeks kelangkaan haruslah mampu mengukur pengorbanan langsung dan tidak langsung dalam memperoleh satu unit sumber daya alam yang bersangkutan. Setidaknya ada 4 macam indeks yang bisa dipakai untuk mengukur kelangkaan sumber daya alam. Keempat indeks tersebut adalah yang pertama, harga komoditi sumber daya alam. Di antara semua indikator kelangkaan, harga sumber daya alam itu sendiri nampak paling banyak dipakai meskipun belum bisa menggambarkan keseluruhan pengorbanan. Namun, ada kalanya indikator harga saja tidak mencukupi, sehingga perlu ditambahi dengan indikator lainnya. Yang kedua yaitu sewa lahan. Yang dimaksudkan dengan sewa di sini adalah bayangan dari setiap unit sumber daya dalam bentuk stok atau besarnya nilai sekarang dari berkurangnya stok pada setiap unit pengambilan sumber daya alam. Sayang sekali harga bayangan ini sangat sulit diperoleh dan memerlukan informasi yang sangat banyak sehingga sangat mahal untuk memperolehnya. Kalaupun tersedia data biasanya terbatas untuk sewa tanah, dan ini pun hanya merupakan harga tanah berdasarkan perbedaan kualitas dan kegunaannya. Di samping kesulitan tentang data mengenai sewa itu sendiri kurang mencerminkan kelangkaan kalau tidak ada pasar berjangka, dan sifat kepemilikan umum dari sumber daya alam yang sedang dibicarakan. Yang ketiga ada biaya produksi. Karena terbatasnya informasi mengenai harga bayangan atau sewa sumber daya alam, beberapa ahli terpaksa memakai biaya produksi sebagai indikator kelangkaan. Meskipun mereka yakin bahwa biaya produksi hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan biaya dalam pemanfaatan satu sumber daya alam. Untuk mengidentifikasi kelangkaan dari segi biaya, seharusnya juga dilihat bagaimana sewa dan biaya lingkungan. Namun karena keterbatasan data dan sulitnya menguantifikasi biaya lingkungan, maka mereka sering hanya menggunakan biaya produksi sebagai pendekatan kelangkaan. Biaya produksi per unit sumber daya alam bisa digunakan untuk merumuskan hipotesis kelangkaan kuat dan hipotesis kelangkaan lemah untuk melihat apakah memang telah terjadi kelangkaan pada sumber daya alam yang dimaksud. Dan yang keempat yaitu tingkat substitusi masukan lain terhadap masukan sumber daya alam bersangkutan. Dalam ekonomi produksi kita mengenai adanya substitusi antar masukan yang memungkinkan kelangkaan. Salah satu masukan digantikan oleh masukan lain.
baik yang disebabkan oleh langkanya satu masukan maupun karena harganya mahal. Selanjutnya ada faktor penghambat kelangkaan. Pada prinsipnya, teknologi merupakan dasar dari setiap usaha untuk menunda atau menghindari adanya kelangkaan sumber daya alam. Bedanya hanyalah di manakah teknologi tersebut diterapkan. Proses eksplorasi, perdagangan, transportasi, atau substitusi antar sumber kesemuanya memerlukan teknologi. Yang pertama yaitu teknologi dan penemuan cadang baru. Kemajuan teknologi dalam bidang geologi, foto udara survei tanah, survei hidrologi, dan temuan lain memungkinkan dapat dijangkaunya lokasi sumber daya alam di hampir seluruh penjuru bumi, laut, dan angkasa. Inovasi teknologi memang sampai saat ini terbukti mampu mengatasi sebagian masalah kelangkaan atau paling tidak menghambat proses terjadinya kelangkaan. Yang kedua, kemajuan teknologi dan perdagangan internasional. Akumulasi modal dan kemajuan teknologi telah meningkatkan produktivitas sumber daya alam, seperti yang terjadi pada kemajuan teknologi pada bidang transportasi yang telah memungkinkan dialirkannya pasokan sumber daya alam ke konsumen yang memerlukan secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, daur ulang. Sampai saat ini, teknologi daur ulang telah berkembang pesat dalam mengelola sisa-sisa produksi dan konsumsi, sehingga tidak terbuang percuma dan mengotori lingkungan. Berbagai jenis sampah seperti kertas, kardus, dan koran, serta plastik tampaknya sudah berhasil didaur ulang menjadi barang baru dan dapat bersifat mengurangi pemakaian sumber daya alam kayu yang tampaknya makin langka. Daur ulang memungkinkan dihematnya pemakaian sumber daya alam sehingga jika sumber daya alam tertentu memang makin langka seperti kayu, maka penghematan melalui daur ulang sangat diperlukan. Dan yang terakhir, substitusi penggunaan sumber daya alam. Selain membantu penemuan cadangan baru, teknologi mampu pula membantu proses substitusi dalam produksi dan konsumsi, sehingga dapat menghambat proses kelangkaan. Perbaikan dalam transportasi umum mengurangi penggunaan mobil pribadi sehingga bisa menghemat energi. Perkembangan substitusi-substitusi buatan seperti plastik, serat buatan, karet buatan, dan sebagainya, menggantikan pemakaian wol, katun karet, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengubah nama Departemen Pertambangan dan Energi menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada tahun 2000. Sesungguhnya cikal bakalnya adalah satu badan yang menangani masalah pertambangan Indonesia. Meskipun energi juga mencakup yang berasal dari alam seperti cahaya matahari, angin, tenaga air, tenaga gelombang, dan geotermal yang dapat diperbarui secara alamiah. Rupanya Kementerian ESDM ini lebih tertuju pada energi yang berkaitan dengan mineral. Selanjutnya ada sumber daya minyak bumi di Indonesia, pengertian dan produk turunannya. Minyak bumi atau petroleum adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia 2009, minyak bumi diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan. Hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Berikut merupakan berbagai macam bahan bakar. Yang pertama yaitu ada aftur yang dipakai sebagai bahan bakar pesawat terbang, kemudian ada bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada minyak tanah untuk bahan baku lampu minyak, ada solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, ada LNG yaitu liquid natural gas untuk bahan bakar kompor gas, kemudian ada oli ialah bahan untuk pelumas mesin, ada vaselin sebagai salep untuk bahan obat, ada parafin untuk bahan pembuat lilin, dan aspal untuk bahan pembuatan jalan. Selanjutnya yaitu produksi minyak dunia. Minyak bumi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi banyak industri dan menjadi sumber energi terbesar di banyak kawasan di dunia. Saat ini dunia memproduksi lebih dari 80 juta barel per hari berdasarkan data tahun 2009. Sekitar 40% diproduksi di 12 negara pengekspor minyak atau OPEC dan sekitar 60% diproduksi di 28 negara non-anggota OPEC. Selanjutnya yaitu konsumsi minyak dunia. Negara pengonsumsi minyak terbesar adalah negara-negara industri. Negara-negara industri ini ada yang mempunyai sumber minyak bumi seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Brasilia, Meksiko, dan Inggris Raya. Namun tidak sedikit negara industri yang karena kebutuhan industrinya menjadi negara pengonsumsi minyak meskipun mereka tidak merupakan negara penghasil minyak bumi. Seperti Jepang, India, Jerman, Korea Selatan, Prancis, dan Italia. Hanya 2 dari 12 negara pengekspor minyak yang menjadi pengonsumsi minyak pada tahun 2008, yaitu Arab Saudi dan Iran.
Selanjutnya merupakan tabel 8.1 yaitu produksi minyak bumi dunia berdasarkan negara pada tahun 2006 sampai 2009. Dari tabel 8.1 ternyata bahwa negara produsen minyak kebanyakan di Timur Tengah seperti Arab, Iran, Uni Emirat Arab, Kuwait, Nigeria, dan Libya. Meskipun negara produsen minyak terbesar adalah Rusia dengan pangsa pada tahun 2009 sebesar 12%, disusul oleh Arab dengan pangsa pada tahun 2009 mendekati 12%. Kemudian baru disusul oleh Amerika Serikat dengan pangsa pada tahun 2009 sebesar 11%. Produksi minyak mentah Indonesia dari tahun 2006 sampai sekarang selalu mengalami penurunan, yang pada tahun 2009 mempunyai kontribusi sebesar 1,2% dari produksi dunia. Sumber minyak bumi di Indonesia telah melewati masa puncaknya. Berikut merupakan gambaran dari tabel 8.2 yang merupakan konsumsi minyak mentah per hari pada tahun 2008. Selanjutnya ada tabel 8.3 yang merupakan ekspor minyak mentah per hari pada tahun 2006 sampai 2009. Ekspor minyak bumi dunia dilaksanakan oleh negara-negara yang tergabung dalam OPEC dan oleh negara-negara di luar OPEC. Untuk tahun 2006 dan 2009, data ekspor minyak mentah per hari disajikan pada tabel 8.3. Meskipun Ekuador tergabung dalam OPEC, namun ekspor dari negara ini tidak begitu besar. Hanya ada 4 negara yang bukan anggota APEC yang mengekspor minyak mentah, yakni Rusia, Norwegia, Kazakhstan, Kanada, dan Meksiko. Berikutnya merupakan tabel 8.4 tentang negara importir minyak mentah terbesar 2006 dan 2009. Impor minyak dunia. Negara-negara pengimpor minyak mentah terbesar pada tahun 2006 dan 2009 disajikan pada tabel 8.4. Negara tersebut pada umumnya adalah negara maju yang memerlukan banyak minyak untuk keperluan industrinya, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, India. Cina memerlukan sangat banyak minyak bumi karena negara ini sedang berkembang menuju pasar mobil terbesar di dunia. Selanjutnya ada produksi minyak bumi di Indonesia. Minyak bumi yang diolah digunakan sebagai bahan bakar minyak atau BBM, yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi. Di Indonesia, harga BBM sering mengalami kenaikan dengan alasan untuk mengurangi subsidi. Tujuan dari pengurangan subsidi tersebut adalah agar dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi dapat dialihkan untuk hal-hal seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, kenaikan harga BBM sering memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, seperti barang konsumen dan barang lainnya, sehingga selalu ditentang masyarakat. Subsidi dapat mengganggu pasar, menyebabkan permintaan akan barang yang disubsidi terlalu besar. Alokasi sumber daya pada sektor yang disubsidi terlalu besar dan berakibat sumber daya minyak bumi terlalu cepat habis dibandingkan dengan seharusnya. Akibat lanjutannya adalah bahwa polusi yang disebabkan oleh BBM juga berlebihan dan hal yang demikian ini bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Inilah sebabnya mengapa subsidi BBM dikatakan memakan biaya ekonomi yang sangat besar. Berikutnya yaitu tabel 8.5 yang merupakan produksi minyak bumi, batu bara, dan gas alam di Indonesia pada tahun 1996 sampai 2010. Jumlah produksi minyak bumi dan kondensat serta sumber energi lainnya yang banyak digunakan di Indonesia seperti batu bara dan gas alam disajikan pada tabel 8.5. Sebagaimana ditunjukkan oleh tabel, kilang-kilang minyak di Indonesia telah melewati masa puncaknya dan berada dalam kapasitas produksi yang menurun dari tahun ke tahun. Keadaan ini berlaku juga untuk produksi kondensat. Kondensat adalah fraksi dari minyak bumi yang terkandung dalam aliran dari sumur gas. Kemudian ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, diantaranya yaitu minyak tanah, Pertamax, premium, solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Selanjutnya ada tabel 8.6. Produksi bahan bakar minyak Indonesia untuk tahun 2003 sampai 2010 disajikan pada tabel 8.6. Selanjutnya ada sumber daya batu bara di Indonesia. Berikut pengertian dan kegunaannya. Batu bara merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tetumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen, serta terkena pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama. Di Indonesia, batu bara merupakan bahan bakar utama selain solar, yang telah umum digunakan pada banyak industri. Dibandingkan dengan solar, batu bara jauh lebih hemat. Dari segi kuantitas, batu bara termasuk cadangan energi fosil terpenting bagi Indonesia. Jumlahnya sangat berlimpah mencapai puluhan miliar ton.
Jumlah ini sebenarnya cukup untuk memasok kebutuhan energi listrik hingga ratusan tahun ke depan, sebagai bahan bakar yang paling penting untuk membangkitkan listrik dan masukan vital dalam produksi baja. Batu bara akan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi masa depan. Batu bara akan terus memainkan peran vital dalam membangkitkan listrik dunia. Sementara batu bara memasok 39% dari listrik dunia. Angka ini hanya akan turun 1% dalam waktu 3 dekade ke depan. Kualitas batu bara Indonesia menurut Nopriani Lindasari pada tahun 2009 dibedakan menjadi batu bara kalori rendah, batu bara kalori sedang, batu bara kalori tinggi, dan batu bara kalori sangat tinggi. Selanjutnya ada produksi. Endapan batu bara di Indonesia cukup melimpah, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta sebagian kecil di Pulau Jawa, Papua, dan Sulawesi. Produksi batu bara terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 1992 tercatat sebesar 22,951 juta ton, naik menjadi 149,665 juta ton pada tahun 2005. Atau naik rata-rata 15,68% per tahun. Jika diasumsikan, proyeksi untuk tahun-tahun mendatang mengikuti kecenderungan atau tren tersebut di atas, maka kondisi pada tahun 2025 produksi akan meningkat menjadi sekitar 628 juta ton. Perkembangan produksi batu bara nasional, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 8.5 tidak terlepas dari permintaan dalam negeri atau domestik, dan luar negeri atau ekspor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar produksi tersebut untuk memenuhi permintaan luar negeri yaitu rata-rata 72,11% dan sisanya 27,89% untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Kemudian ada konsumsi. Dari sisi konsumsi hingga saat ini segmen batubara di dalam negeri meliputi PLTU, industri semen, industri menengah hingga industri kecil dan rumah tangga. Dalam kurun waktu 1998 sampai 2005, konsumsi batubara di dalam negeri berkembang 13,29%. Kondisi pada tahun 2005, konsumsi batubara tercatat 35,342 juta ton, di antara 71,11% dikonsumsi PLTU. 16,48% dikonsumsi ke industri semen, dan 6,43% dikonsumsi industri kertas. Selanjutnya, sumber daya gas alam di Indonesia, pengertian dan sifat gas alam cair. Istilah umum untuk gas alam adalah gas alam cair atau dikenal dengan liquefied natural gas atau LNG. LNG ini adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan ketidakmurnian dan hidrokarbon berat kemudian dikondensasi menjadi cairan. LNG berasal dari gas alam yang merupakan campuran dari beberapa gas yang berbeda sehingga tidak memiliki nilai panas yang spesifik. Nilai panasnya bergantung pada sumber dan sumber proses yang digunakan untuk mencairkan bentuk gasnya. LNG dipindahkan dengan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus dan ditaruh dalam tangki yang juga dirancang khusus. Dalam hal ini tidak ada jalur pipa atau tidak ekonomis. LNG lebih hemat dipindahkan jarak jauh dengan kendaraan LNG jenis tangki. Selanjutnya ada kegunaan gas alam cair. Yang pertama sebagai bahan bakar, yang kedua sebagai bahan baku, yang ketiga sebagai komoditas energi untuk ekspor, dan yang keempat, teknologi mutakhir juga telah mendapatkan pemanfaatan gas alam untuk penyejuk udara, seperti yang digunakan di Bandara Bangkok, Thailand, dan beberapa bangunan gedung perguruan tinggi di Australia. Selanjutnya ada produksi LNG di Indonesia. Gas alam di Indonesia tersebar beberapa tempat, antara lain di Sumatera Selatan, Jawa, Nanggro Aceh Darussalam, dan Aceh Utara. Produksi di Indonesia dari tahun 1996 sampai 2010 disajikan pada tabel 8.5. Angka-angka produksi gas alam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang stagnan atau sangat lambat, mungkin disebabkan oleh kebutuhan akan modal yang sangat besar. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, gas alam dari Indonesia juga diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Dan yang terakhir, sumber daya mineral lain. Sumber daya mineral hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, alat rumah tangga, alat pertanian, maupun sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian seperti biji besi, bauksit, nikel, emas, perak, granit, dan sebagainya memiliki nilai ekonomi yang besar yang memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. Beberapa sumber daya mineral ini merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi Indonesia. Jumlah sumber daya ini sangat terbatas dan tersebar di banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu penggunaannya harus dikelola secara efisien, meskipun sampai sekarang belum semuanya dimanfaatkan. Berikut merupakan tabel 8.7 yang merupakan produksi beberapa barang tambang di Indonesia pada tahun 1996 sampai 2010, yang dimana hasil produksi beberapa sumber daya mineral untuk Indonesia disajikan pada tabel berikut ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.